الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita saling mengingatkan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam, beliau adalah pemimpin, orang-orang yang adil, orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang senantiasa menjadikan kekuasaan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan di atas muka bumi ini. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi seluruh pemimpin, bagi seluruh pelayan umat, bangsa dan negara. Mari senantiasa kita tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, kesempatan khutbah Jumat yang berbahagia ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan kepada Allah bukan hanya ditegakkan untuk akhlak yang berkaitan dengan kepribadian kita, kesalehan pribadi kita, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditegakkan dan diwujudkan dalam bentuk kehidupan sosial kita. Dan salah satu ketakwaan yang paling penting yang senantiasa ditujukan, yang senantiasa menjadi khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan rujukan dan referensi dalam kehidupan kita untuk menciptakan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak bisa tidak, harus hadir, harus ada pemimpin yang bisa mewujudkan visi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Maka mari kita ingat di dalam Al-Quran itu ada dua surat yang menarik buat saya. Yang pertama adalah surah An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan, kaum perempuan. Kenapa kaum perempuan ini dijadikan nama surat di dalam Al-Quran? Karena mereka adalah perwakilan, simbol dari ketertindasan dan kezaliman di dalam masyarakat yang berlandaskan sistem jahiliyah, sistem yang tidak mengenal Tuhan, sistem yang menjauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebuah sistem kehidupan itu menjauh dari aturan Allah, pasti dia adalah sistem yang zalim, sistem yang rusak dan menghancurkan mental sebuah bangsa, apalagi sebuah negara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surah di dalam Al-Quran yang isinya ada kurang lebih 200 ayat itu, dijadikan namanya adalah nama An-Nisa, kaum perempuan. Itu bukan semata-mata disyariatkan hanya untuk kaum perempuan, tetapi kalau kita baca di dalam ayat-ayat surah An-Nisa ini, banyak sekali ayat-ayat yang memberikan pesan agar pemimpin, agar penguasa senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menegakkan kehidupan dalam negaranya itu dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ayat di dalam surah An-Nisa ayat 58
dan 59 serta 135, di mana Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira." Lalu kemudian ayat itu dilanjutkan dengan perintah bagi kita sebagai rakyat, orang-orang yang beriman, untuk mentaati ulil amri, mentaati pemimpin-pemimpin yang mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Luar biasa, dua ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai rujukan utama ketika mereka menulis buku-buku atau kitab-kitab tentang fikih ketatanegaraan di dalam perspektif ajaran Islam. Inilah ayat yang menjadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai ayatul umara, ayat yang harus menjadi pedoman dan panglima bagi para pemimpin dan para penguasa. Yaitu yang berisikan apa? Kalau disimpulkan ayat ini dua, bahwa tegaknya negara yang baik, sebuah bangsa akan mengalami kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan kalau terpenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah keadilan sosial ekonomi dan yang kedua adalah keadilan hukum. Itulah yang diwakili dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Seorang pemimpin dan setiap pemimpin dari level yang paling bawah sampai yang paling tinggi, dia harus menunaikan janji dan amanahnya kepada yang berhak. Rakyat tidak boleh hanya diberikan janji kosong, tidak hanya boleh diberikan janji-janji palsu, tetapi harus diwujudkan semua janji ketika dia berkampanye agar terpilih menjadi pemimpin itu. Maka disitulah perintah Allah Subhanahu wa taala sangat tegas. Allah memerintahkan kamu, wahai para pemimpin. Ya, sebagaimana Allah perintahkan kita sholat, sebagaimana Allah perintahkan kita menunaikan zakat, sebagaimana Allah perintahkan orang beriman untuk puasa Ramadan, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk berhaji dan umrah. Ini juga adalah perintah dari Allah, penguasa mutlak, penguasa tunggal di seluruh alam semesta ini. Dialah Qulillahumma malikal mulk, pemegang kekuasaan yang hakiki dan tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada para pemimpin, wahai para pemimpin, Allah telah menugaskan dan mewajibkan kamu semua untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Rakyat memerlukan kesejahteraan. Rakyat memerlukan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Rakyat ingin terpenuhinya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, terpenuhinya semua kebutuhan-kebutuhan pokok, dan itu menjadi tanggung jawab pemimpin untuk mewujudkan dan memberikan keadilan serta pemerataan. Maka ini adalah perintah bagi setiap para pemimpin untuk apa? Untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Yang kedua, tidak cukup hanya pemerataan kesejahteraan secara fisik, secara materi, tetapi juga harus ada keadilan hukum. Karena tidak ada di antara manusia ini yang tidak ada bermasalah dalam interaksi sosialnya, interaksi ekonominya. Pasti ada masalah, pasti ada perselisihan, pasti ada kezaliman di antara sesama manusia dalam hubungan muamalahnya, hubungan perdagangannya, hubungan sosialnya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang kedua kepada para pemimpin untuk apa? Berhukumlah kamu dengan hukum yang adil. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jika kamu memutuskan perkara dalam persoalan hukum, maka putuslah itu dengan rasa keadilan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di dalam surah An-Nisa ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, kalau tadi perintah khusus kepada para pemimpin,
Yang ini berlaku umum bagi seluruh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kamu semua penegak keadilan dan menjadi saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Nah, ini berat, apalagi kalau berkaitan dengan para pemimpin. Walaupun kesaksian itu akan memberatkan dirinya, memberatkan kroninya, memberatkan kelompoknya, terkait dengan janji-janji yang sudah disampaikan atau konsesi-konsesi yang sudah disampaikan, maka ini dia harus kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang menegakkan keadilan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih layak untuk tahu kemaslahatan keduanya. Maka ketika kita menegakkan keadilan, apa pesan Allah? Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Wa intalu au tu'ridu, jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, berpaling untuk menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Artinya apa? Artinya masalah ketatanegaraan kita, masalah kehidupan kita, keadilan sosial ekonomi dan keadilan hukum kita ini, itu semua akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara urusan dunia semata-mata, tapi ketakwaan kepada Allah itu akan mengalir deras, menghadirkan kebaikan, menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia, bagi seluruh warga negara. Karena itu nanti yang akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban bagi setiap orang beriman, apalagi para pemimpin dan penguasa. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari surah An-Nisa ini merupakan perwakilan dari kelompok yang termarginalkan, kaum perempuan, orang tua, orang-orang yang terpinggirkan, fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang terlantar, orang-orang miskin. Itu semua harus dibela dan harus ditegakkan neraca keadilan ini agar mereka semua mendapatkan keadilan ekonominya dan keadilan dalam hukumnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ada di dalam surah Al-Qur'an ini, surah Al-Kahfi yang sering kita baca di dalam hari Jumat ini. Sering kita abai bahwa pesan surat Al-Kahfi ini bagi kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa itu sangat besar buat kita. Itu bukan hanya ritual hari Jumat saja, bukan hanya wirid kita baca Quran lalu seolah-olah selesai kita hanya mendapatkan pahala dari Allah. Tidak. Bukan hanya kita mengamalkan sunnah Nabi, tidak, tapi itu ada pesan yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kisah-kisah yang ada di dalam surah Al-Kahfi yang kita baca itu sebagai sunnah harian atau mingguan kita di hari Jumat. Itu ada pesan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidakkah saudara baca bagaimana dialog antara Musa dengan Khidir alaihi salam terkait dengan pelubangan kapal yang dilakukan? Apa hikmah dari pelubangan kapal itu di ayat 79 surah Al-Kahfi? Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kapal yang dilubangi itu dengan sengaja oleh Khidir alaihi salam untuk mengajarkan bagaimana keadilan bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang terpinggirkan ini harus diselamatkan. Maka negara harus hadir untuk menyelamatkan mereka, berpihak kepada kaum kecil, berpihak kepada kaum yang lemah, berpihak pada kaum yang tertindas, tidak berdaya melawan oligarki. Maka Nabi Musa diingatkan oleh Khidir alaihissalam, ammas safinatu fakanat limasakin. Perahu-perahu nelayan ini adalah milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka bekerja mencari setiap hari nafkahnya hanya dari apa? Dari lautan saja. Faradtu an aibaha, maka aku hendak melubanginya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, sebab di sana, di seberang sana, kalau kita melewati lautan ini, ada seorang raja yang lalim yang akan menyita setiap kapal yang masuk ke wilayah perairannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kisah ini relevan dengan situasi kita sekarang ini. Bagaimana bahkan Fir'aun saja yang jahat, kejahatannya diungkap begitu banyak di dalam Al-Quranul Karim, tapi dia tidak pernah memagari laut untuk kepentingan dirinya dan kepentingan kelompoknya. Tidak pernah, walaupun dia mencelakakan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. 20 km panjang laut
atau pantai yang menjadi tempat penyelamatan Bani Israel dan Nabi Musa, tidak pernah dia lakukan pemagaran-pemagaran seperti yang kita saksikan dewasa ini, yang melebihi apa yang terjadi pada zaman Fir'aun itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita dukung sikap tegas dari pemimpin kita, pemerintah kita, untuk menindak segala sesuatu yang tidak beres, segala sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan keadilan nurani rakyat seluruh bangsa Indonesia ini, agar senantiasa kita mendapatkan naungan ridha Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi itu kisah Dzulqarnain, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kurang apa kita baca ini surat Al-Kahfi? Jangan cuma dihafal. Ayo kita baca, kita renungi, kita hayati. Kita bawa dalam kehidupan bernegara kita ini. Quran itu bukan hanya untuk dijadikan hafalan, bukan hanya untuk dijadikan ritual, saudara. Quran itu adalah cermin bagaimana kehidupan manusia ini, ya, yang hendak dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai tauhid yang akan melahirkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan kalau pemimpin itu tegas. Sebagaimana tegasnya Dzulqarnain, amma man zalama, dia mengancam siapa yang berani berbuat zalim, fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Akan aku libas, akan aku sikat, akan aku siksa orang yang berbuat zalim itu. Siapa saja pejabat yang berbuat zalim harus mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang memang layak dia dapatkan karena telah melanggar hak asasi, telah melanggar undang-undang negara, dan telah melanggar rasa-rasa keadilan. Maka itulah cermin dari Dzulqarnain. Belum lagi nanti kalau dia diazab, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia fayuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra wa amma man amana. Tetapi sebaliknya, pemimpin yang baik itu dia tajam kepada orang yang berbuat salah, berbuat zalim, tapi dia lembut kepada orang-orang yang berbuat baik di antara rakyatnya. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi bangsa dan negara kita ini dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berwibawa, yang menegakkan hukum dan keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia ini, agar cita-cita kita semua menjadi bangsa yang adil, menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, senantiasa berhasil dan berjaya di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.